Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Gunarno dari program studi ilmu keolahragaan Indonesia dari kelas 2024I dengan NIM akhir 023. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis biomekanika lari pada gerakan lari saya sendiri. Untuk latar belakang dari presentasi kali ini yaitu gerakan lari yang tepat dapat meningkatkan performa dan menurunkan resiko cedera. Dan pada umumnya, analisis biomekanika yaitu memerlukan tempat, fasilitas, atau laboratorium yang mahal. Dan pada masa kini, banyak teknologi AI yang memungkinkan analisis biomekanika dengan akurat dan tepat hanya dengan smartphone. AI yang saya gunakan pada kali ini yaitu Oji. Oji adalah aplikasi berbasis AI yang dapat memberikan analisis gait secara cepat dan objektif. Pada slide pertama yaitu ada overstride. Overstride atau langkah jauh ke depan. Untuk impactnya yaitu bagian tengah kaki menyentuh tanah saat lutut sedikit menekuk. Karena posisi tubuh berada di belakang titik pendaratan kaki, beban utama diteruskan ke otot betis dan pergelangan kaki. Untuk amortisation, otot betis dan tendon Achilles bekerja lebih keras untuk menyerap benturan dan menstabilkan sendi pergelangan kaki yang mengalami dorsileksi cukup besar. Dan hamstring membantu mengontrol eksistensi pinggul dan fleksi lutut. Propulsion, peralihan menuju dorongan menjadi lebih lambat karena posisi kaki terlalu jauh ke depan. Namun otot kaki dan betis masih mampu memberikan dorongan sedang. Dan hamstring juga aktif membantu ekstensi pinggul dan menghasilkan tenaga. Untuk slide kedua yaitu front knee angel. Ringkasannya, hasil dari ringkasan yaitu terus berlatih dengan posisi ini. Efisiensi lari sudah optimal, sudut lutut depan sudah ideal. Untuk tips dari aplikasinya yaitu saat berlari, bayangkan ada tali tak terlihat yang menarik lutut Anda perlahan ke atas. Pada setiap langkah, gerakan lutut sedikit mengikuti garis imajiner tersebut lalu turunkan secara alami. Untuk konsekuensi, jika kaki depan terlalu menekuk saat menyentuh tanah ketika berlari dan meningkatkan resiko cedera. Untuk perbaikan atau saran dari aplikasinya yaitu teruslah berlatih sambil fokus mempertahankan posisi saat ini. Nah, sekarang ada angel dari lutut belakang atau posisi lutut belakang. Untuk ringkasannya membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan kecepatan. Rentang gerak menjadi terbatas dan perlu latihan sprint untuk meningkatkan amplitude gerakan lutut belakang dan lutut belakang yang terlalu terbuka. Untuk tips dari aplikasinya yaitu bayangkan tumit belakang Anda terikat pada balon yang mengangkatnya ke belakang pada setiap langkahnya. Untuk konsekuensi dari gerakan saya saat ini, siklus gerakan kaki yang terbatas membatasi ruang gerak pinggul sehingga mempengaruhi efisiensi dorongan. Kondisi ini juga dapat berdampak buruk pada lutut dan pergelangan kaki sehingga meningkatkan risiko cedera. Langkah yang terlalu pendek membuat kebutuhan energi meningkat untuk mempertahankan kecepatan tertentu dan dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat.
Dan saran dari aplikasinya yaitu perhatikan rentang gerak kaki dan pinggul agar teknik lari menjadi lebih baik, dan tambahkan latihan sprint atau akselerasi untuk mendorong gerakan kaki belakang yang lebih dinamis. Latihan mobilitas dan propriosepsi juga disarankan. Dan untuk posisi kepala, ringkasan dari aplikasinya yaitu arah pandangan sudah baik, keseimbangan tubuh baik, dan pertahankan posisi kepala saat ini. Tipsnya, bayangkan pandangan Anda seperti sinar laser yang fokus pada satu titik di horizon. Hal ini membantu menjaga posisi kepala tetap tepat, mengarahkan energi menuju tujuan. Konsekuensinya dari posisi kepala saya saat ini yaitu posisi kepala yang baik membantu menjaga keseimbangan visual lari sehingga arah lari tetap stabil. Untuk perbaikannya tidak ada dan hanya diberikan terus pertahankan posisi kepala saat ini. Nah, sekarang posisi punggung atau posisi belakang. Ringkasannya yaitu tetap jaga otot inti tetap stabil, keseimbangan langkah yang baik, kemiringan tubuh sudah ideal. Untuk tipsnya, bayangkan tubuh bagian atas Anda seperti menara yang tegak dan sejajar sempurna. Untuk konsekuensi, posisi tubuh yang sejajar membantu menjaga keseimbangan keseluruhan saat berlari. Tubuh yang terlalu condong ke depan atau belakang dapat mengganggu langkah saat berlari. Untuk saran dan perbaikan yaitu untuk mempertahankan posisi ini, pastikan otot inti atau core tetap aktif saat berlari. Nah, sekarang posisi tangan. Nah, posisi tangan saya di sini sepertinya salah atau terlalu kaku ya. Untuk ringkasannya, hindari mendorong lengan terlalu jauh ke belakang dan sudut siku terlalu terbuka dapat mengurangi efisiensi lari. Untuk tipsnya yaitu bayangkan Anda membawa nampan berisi gelas rapuh, tujuannya agar tidak ada gerakan tiba-tiba yang dapat membuatnya jatuh. Untuk konsekuensi dari gerakan lengan saya, lengan membantu mendorong tubuh saat berlari, tetapi ayunan yang berlebihan tidak membuat lari lebih cepat. Sebaliknya, hal tersebut dapat mengurangi efisiensi dan mengganggu koordinasi pada ritme langkah kaki. Untuk saran tipsnya, fokus menjaga ayunan lengan dalam rentang gerak yang tepat. Hindari mendorong lengan terlalu jauh ke belakang karena dapat menyebabkan gerakan berlebihan. Dan pada aplikasi Oji terakhir yaitu memberikan kayak gambaran style running atau apa artinya ya tipe lari gitu. Saya mendapatkan running style Cheetah. Gaya lari ini ditandai dengan frekuensi langkah yang relatif rendah, fase tumpuan sedang. Dengan gaya lari ini menghasilkan dorongan yang lebih horizontal karena waktu melayang di udara lebih singkat dibandingkan waktu ideal untuk menghasilkan dorongan maksimum. Nah, berikut adalah presentasi saya kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.